Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam pertama kita memulai kajian setiap Jumat kedua ba'da maghrib. Buku yang akan kita bahas sama dengan judul kajian kita, yaitu Rahasia Kehidupan Hati. Tapi malam ini kita akan sampaikan sedikit tentang urgensi materi. Kenapa perkara ini penting untuk kita bicarakan, para jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu tentang hati. Bahwa hati bisa hidup, bisa mati, seperti halnya jasmani. Bahwa manusia terdiri dari dua unsur. Apabila salah satu dari dua unsur ini hilang, maka dia bukan manusia, yaitu rohani dan jasmani. Kita tidak hanya hidup dengan jasmani kita. Kalau ruh tercabut dari jasad kita, enggak ada yang mau mendekati kita. Mungkin segera dikubur, karena kalau terlalu lama nanti jadi busuk, bau, cepat-cepat dikuburkan, Pak. Begitulah nasib jasmani tanpa ruh. Ya, begitulah nasib jasad kita ketika ruh itu sudah pergi. Ya, nggak ada yang mau mempertahankannya. Cepat-cepat dikubur. Terlambat sedikit mungkin busuk. Ya, demikian juga ruh tanpa jasad, dia bukan manusia. Maka manusia itu terdiri dari dua unsur, rohani dan jasmani. Di sana ada sisi lain dari kehidupan manusia, yaitu hatinya, kehidupan rohaninya, selain kehidupan jasmani. Kalau kita ditanya mana yang lebih penting, dua-duanya penting memang, tapi ada yang lebih penting. Mana yang lebih penting? Lebih, ya, bukan kalau kita katakan ini penting berarti yang lainnya nggak penting, nggak.
Mana yang lebih penting? Kehidupan apa? Rohani. Karena dia sudah ada sebelum adanya jasmani. Ya, dan dia tetap ada setelah jasmani hancur terkubur dalam tanah. Tapi kadang-kadang manusia justru melalaikan sisi lain dari kehidupan ini, yaitu kehidupan hati, kehidupan rohaninya. Seperti duduknya kita di sini, ini untuk kepentingan apa? Kepentingan apa ini? Jasmani atau rohani? Rohani. Di sini kita mendapatkan santapan rohani, bukan santapan jasmani. Iya, maka saya kadang-kadang komplain itu. Kajian-kajian yang saat ngaji itu dibagi-bagikan makanan. Sambil ngaji sambil makan, Pak. Ya, sambil ngaji sambil makan itu. Sementara kita itu gak bisa makan itu. Cuma ngeliati aja. Kadang-kadang saya tegur itu panitia, Pak, betul. Ya, kalau kajian biasa tabligh akbar ya atau daurah gitu ya. Nah, itu makanan itu sudah dibagi-bagikan di pintu masjid. Mereka masuk dengan membawa makanan jasmani. Sementara mereka hadir di sini kan untuk kepentingan rohani. Sejak kapan itu dicampur aduk kepentingan rohani dan jasmani? Kadang-kadang sambil minum lagi, Pak, sambil makan, minum, nyandar lagi. Macam di rumah makan pokoknya. Sedap kan gitu ya. Entah masuk entah enggak apa yang dibicarakan oleh ustadz itu. Enggak tahu, wallahu a'lam. Ya, yang penting enak dia duduk di situ sambil makan sambil minum. Ya. Yang lebih parah lagi, kalaupun tidak dibagi-bagikan, Pak ya, itu isinya tidur. Habis tidur begitu innal hamdalillah tidur itu. Subhanakallah bihamdik, mulai bangun, celingak-celinguk kanan kiri ngelihat hari ini makanan yang dibagikan apa ya, nasi mandi atau nasi biryani. Coba bayangkan itu, Pak. Padahal dia hadir di situ untuk kepentingan apa? Di sini majelis ilmu, daurah, taklim, apapun namanya. Kepentingan orang bilang apa? Santapan rohani. Maka dulu para salaf itu berlapar-lapar untuk bisa duduk di majelis ilmu. Betul nggak? Banyak riwayatnya kan, sampai basi makanan mereka nggak peduli, karena mereka ingin duduk di majelis ilmu, ingin dapat santapan rohani. Nah sekarang ini majelis ilmu yang seharusnya santapan rohani berubah menjadi santapan jasmani. Bayangkan penuntut ilmu di hadapannya bukan buku tapi kotak makanan. Kadang-kadang sudah dibuka kotaknya kecewa dia, cuma ini isinya aja, bayangkan. Ya dapat apa coba? Kalau begitulah kualitas majelis ilmu hari ini, dapat apa muslimin ini? Dapat apa coba? Ya mending bagi-bagikan buku lah. Budget untuk beli makanan berapa? Harus penting kali rupanya kalau mengaji itu dibagi-bagikan makanan. Penting kali. Apa penting kali kaum muslimin hadir di majelis ilmu di depannya makanan? Sejak kapan makanan masuk ke dalam majelis ilmu? Coba data, coba teliti, coba dari mana itu kebiasaan? Dari mana? Apa pernah di zaman Nabi seperti itu? Apa para salaf dulu seperti itu? Kenapa para salaf mengatakan la yutlabul ilm bi rahatil jasad? Tidak bisa dituntut ilmu dengan bersenang-senang, nggak bisa. Sampai seperti itu mereka katakan. Bukan kita nggak perlu makan, tapi ada momennya lah, betul ya? Ada momennya, momen sekarang misalnya majelis ilmu, ya udah fokus santapan rohani, jangan dicampur aduk dengan santapan jasmani. Lebih parah lagi hari ini Pak, ngajinya pun di tempat santapan jasmani itu, di restoran, di kafe ngajinya.
Bayangkan gitu. Ya. Lalu seberapa penting sebenarnya santapan rohani ini bagi kita? Para jemaah yang dimuliakan, seberapa penting? Apa enggak penting? Atau sambil lalu aja lah. Bagaimana suasana kehidupan hati itu enggak begitu penting. Apa seperti itu yang ada dalam pikiran kita? Taib. Saya bacakan ayat. Dan tolong dipahami ayat ini. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Allah berfirman, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Yang artinya, katakanlah, ya wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yaitu malaikat Jibril, membenarkan apa-apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, musuh Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 97-98. Mungkin kita tahu ayat itu ya, sering baca juga mungkin. Taib. Siapa yang dimention, siapa yang diisyaratkan Allah di dalam ayat tersebut? Siapa yang tahu? Yang Allah sebut memusuhi Jibril. Memusuhi Jibril sama dengan memusuhi malaikat-malaikat lainnya sebenarnya. Tapi intinya mereka memusuhi Jibril. Surat Al-Baqarah ayat 97. Siapa ini? Pernah baca tafsirnya? Siapa orang yang dimaksud Allah di dalam ayat tersebut? Iya, orang kafir sih. Jelas. Gak mungkin orang mukmin memusuhi Jibril, enggak. Siapa kafir di sini? Kafir lebih spesifik lah. Hah? Siapa? Hah? Nasrani. Hah? Yahudi. Yang Allah isyaratkan dalam ayat itu adalah orang Yahudi. Ini otak Yahudi ini. Mereka memusuhi Jibril, tapi mereka menyukai Mikail. Padahal memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Mikail itu. Makanya Allah mengatakan, "Kul man kana aduwwan lillah wa malaikatihi." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, wa Jibril wa Mikal, memusuhi Jibril dan Mikail. Disebutkan dua malaikat ini ya, Jibril dan Mikail. Ada apa dengan orang Yahudi? Apa yang ada dalam otak orang Yahudi sehingga mereka memusuhi Jibril, membenci Jibril dan menyukai Mikail, memisah-misahkan antara satu malaikat dengan malaikat yang lain? Apa yang ada dalam otak Yahudi ini? Ini kalau disebut Yahudi itu kan identik dengan yang buruk-buruk, jelek-jelek Pak ya. Ada yang suka dikatakan, "Ah, kamu Yahudi." Ada yang senang, bangga gitu. Nggak ada ya. Itu identik dengan celaan ya.
Karena Yahudi itu disebutkan dalam Al-Quran identik dengan yang buruk-buruk. Walaupun ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, nikmat dan banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi satu penyakit orang Yahudi ini, yaitu kufur nikmat, Pak. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada Yahudi, banyak. Mana salwa itu diturunkan ke siapa? Pak Yahudi, Bani Israel. Mereka dilebihkan atas yang lainnya. Itu Yahudi, Bani Israel. Nabi dan Rasul banyak diutus dari keturunan siapa? Bani Israel, Yahudi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ketika mereka kufur kepada nikmat Allah itu, maka mereka pun jatuh ke derajat yang serendah-rendahnya. Ya. Hingga identik itu sebutan Yahudi itu dengan keburukan. Ini bukan ada di kalangan kaum muslimin aja, Pak. Ya. Bukan hanya kaum muslimin yang memandang sebutan Yahudi itu jelek buruk gitu. Bahkan di kalangan bangsa-bangsa lain gitu. Iya, kalau nggak percaya pergi aja ke Amerika. Kalau mati lampunya di depan apa, ini orang Yahudi ini nggak mau nolong, maunya ditolong. Ini itu udah kan di apa namanya, orang sudah maklum itu yang namanya orang Yahudi. Ya, maka orang nggak senang dikatakan Yahudi itu di mana-mana, Pak. Nah memang apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, itulah yang terjadi sebenarnya di kalangan manusia, bukan hanya di kalangan kaum muslimin, bukan. Nah orang Yahudi ini dia membenci Jibril, tapi mereka ini menyukai Mikail. Ada apa ini? Apa yang ada di dalam otak Yahudi ini? Apa, Pak? Mereka suka Mikail tapi benci Jibril, memusuhi, bahkan adu, musuh. Jibril itu musuh kami. Itu orang Yahudi. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Siapa yang pernah tahu lah, pernah dengar tentang hal ini? Ya? Tahu? Nggak tahu? Pernah baca tafsir? Belum pernah. Khusus berkaitan dengan dua ayat tadi, belum pernah juga ya. Nah, apa nggak punya buku tafsir semua di rumah ini? Nggak punya? Jujur aja, punya nggak buku tafsir di rumah? Belum sampai situ bacanya ya. Iya. Jangan-jangan sampulnya belum dibuka. Iya. Taib. Nah, orang Yahudi ini memusuhi Jibril dan menyukai Mikail itu tidak terlepas dari apa yang menjadi tugas kedua malaikat tersebut. Tugas malaikat Jibril apa? Membawa wahyu. Tugas malaikat Mikail apa? Nah ini sekarang ini nih, menurunkan hujan. Orang Yahudi melihat, wah kami suka Mikail. Kenapa? Karena dia datang dengan sesuatu yang membawa kehidupan jasmani. Baru nampak benang merahnya ya. Sementara mereka membenci Jibril, kenapa? Karena Jibril ini datang dengan membawa makanan rohani, yaitu wahyu, ilmu dari Rabbul Alamin. Wahyu itu kan ilmu, itu makanan rohani. Mereka nggak suka itu, datang dengan perintah, larangan, ini itu, harus gini, harus gitu, nggak suka. Maka mereka pun benci, ya, membenci malaikat Jibril itu, karena datang dengan membawa makanan rohani. Kami nggak perlu makanan rohani, begitu kira-kira kata mereka. Yang kami perlu makanan jasmani, maka kami suka Mikail. Kenapa? Ya, malaikat Mikail datang bawa hujan, hidup tanam-tanaman, kami bisa panen, kami bisa bercocok tanam. Ini otak Yahudi, Pak.
Apa? Otak Yahudi seperti itu. Yang mereka pentingkan itu hanya jasmani tok. Rohani enggak menjadi perhatian mereka. Maka jangan seperti orang Yahudi. Jangan teriak-teriak aja anti Yahudi, anti otaknya otak Yahudi. Gimana? Itulah kelakuan orang Yahudi itu. Maka Allah mengatakan barang siapa yang musuhi Jibril sama aja dia musuhi Mikail juga. Dan bahkan memusuhi semua malaikat. Sama dengan menolak satu nabi, sama dengan menolak semua nabi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka orang Yahudi ini enggak peduli dia dengan kehidupan hatinya. Enggak peduli. Yang mereka pentingkan adalah apa yang menjadi makanan jasmani. Itu aja yang ada dalam pikiran mereka. Itu aja yang ada dalam otak mereka. Hingga mereka mengatakan sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Apa kata mereka? Ini masih berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Wa qalu, dan mereka berkata. Siapa di sini mereka? Orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Qulubuna ghulf. Hati kami telah tertutup. Mereka sendiri yang mengatakan itu, Pak. Hati kami sudah tertutup. Kami enggak peduli lagi dengan kondisi hati kami, mau tertutup, mau terlungkup. Kami enggak peduli itu. Itu perkataan orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Itu menunjukkan bagaimana orientasi hidup mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang menjadi kebiasaan dan habit mereka. Itulah dia. Apa kata Allah di sini? Wa qalu qulubuna ghulf. Orang-orang Yahudi itu berkata, hati kami sudah terkunci, tertutup. Kami enggak peduli lagi bagaimanapun kondisi hati kami. Yang penting perut kenyang. Ya. Satu mulut enggak berhenti makan, kata anak-anak ya. Nah, yang mereka pentingkan adalah kehidupan jasmani belaka. Ya, bal'anahumullahu bi kufrihim. Bahkan Allah melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun. Sedikit mereka itu yang beriman, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia orang Yahudi. Nah, dari situ kita tahu benang merahnya dengan apa yang kita bicarakan malam ini. Urgensi rahasia kehidupan hati. Bagi seorang mukmin itu sangat penting. Itu nomor satu. Itu yang paling atas. Ya. Karena biasanya kehidupan jasmani ini mengikuti kehidupan hati. Sebagaimana penyakit jasmani mengikuti penyakit hati. Seorang mukmin senantiasa ya memperhatikan bagaimana kehidupan hatinya, bagaimana kehidupan rohaninya. Maka dalam Islam minimal sepekan sekali kita hadir di masjid salat Jumat mendengarkan khutbah nasihat. Ya, nah, Al-Quran sendiri berisi nasihat, makanan bagi hati kita, makanan bagi rohani kita. Ya, maka majelis ilmu ini adalah tempatnya. Ya, di sini kita mendapatkan santapan rohani. Maka memang fokuskan untuk mendapatkan santapan rohani. Jangan celingak-celinguk tanya sama penitia, malam ini dibagi-bagikan makanan apa ya gitu. Wah, ini masa nggak ada makan-makannya? Itu kayaknya sudah identik, Pak. Cobalah, tapi jangan coba ya. Dipancing ini besok ya. Akan dibagi-bagikan makanan nasi kotak, nasi Arab, nasi kebuli, nasi Padang. Ada kambing guling, ada sapi guling. Apalagi yang diguling-guling. Rame, Pak. Berdatangan orang itu. Enggak tahulah dia mau apa itu. Ya, mungkin sedikit lah yang memang betul-betul datang majelis ilmu ingin memenuhi kebutuhan rohaninya. Wallahu a'lam bishawab.
Betapa mirip nanti kita dengan orang Yahudi tadi yang nggak peduli, bahkan sampai memusuhi Jibril, ya hanya karena itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ada perkataan Imam Syafi'i. Perkataan ini sangat pedas sebenarnya. Nggak tega juga kita menyampaikannya. Tapi begitulah adanya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Orang yang pikirannya, orang yang perhatiannya hanyalah apa yang masuk ke dalam perutnya, maka nilainya enggak lebih daripada apa yang keluar darinya. Mau diulangi, Pak? Orang yang kepeduliannya, perhatiannya, apa yang menjadi perhatiannya, kepeduliannya hanyalah apa yang masuk ke dalam perutnya, ya, maka nilainya tidak lebih dari apa yang keluar darinya. Apa maksudnya ini? Dari situ kita tahu nilai manusia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Pedes gak kata-kata Imam Syafi'i ini? Sangat pedes sebenarnya. Gak usahlah kita jabarkan secara vulgar, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ya kita tulis bukunya, Rahasia Kehidupan Hati. Sebenarnya banyak ulama-ulama yang berbicara tentang kehidupan hati. Yang paling populer tentunya antum tahu siapa dia? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mungkin gak asing lagi namanya itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya banyak karya-karya yang berkaitan dengan kehidupan hati. Uddatus Sabirin, ya, Madarijus Salikin, kemudian ada buku beliau tulis itu namanya Ighasatul Lahfan, kan begitu, banyak ya, banyak sekali beliau tulis. Maka beliau pun dikenal dengan sebutan Tabib Amrodil Qulub, tabibnya penyakit-penyakit hati, ya. Maka kita terinspirasi juga dari beliau untuk menulis sebuah buku, tapi bukunya enggak tebal-tebal seperti bukunya Ibnu Qayyim. Sudah tahu bukunya? Sudah tahu bukunya? Sudah pernah lihat? Judulnya sama dengan kajian kita, yaitu flyer yang disebarkan, Rahasia Kehidupan Hati. Sudah pernah lihat? Siapa yang sudah pernah lihat? Ya belum pastinya, karena baru terbit kemarin. Iya. Itu buku nggak tebel-tebel amat ya. Tujuannya adalah supaya ya minimal kita bisa menamatkannya itu ya. Karena banyak buku-buku seperti tulisan Ibnu Qayyim tebal-tebal, dikajikan juga nggak selesai-selesai itu. Ada satu majelis ilmu membahas buku Madarijus Salikin, 4 tahun gak kelar-kelar, Pak. Masih bab 1. Akhirnya berhenti gitu. Nah, maka kita rangkum lah ya buku-buku itu, kita buat satu buku yang sederhana, gak tebal. Ya, tujuan kita adalah supaya agar ya kita bisa membacanya dan mengkajinya juga. Ya, mudah-mudahan ya majelis berikutnya kita sudah pegang bukunya, ya, karena memang seharusnya seperti itu penuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu, satu, jangan tangan kosong. Yang kedua, jangan bawa makanan itu ya. Di hadapan seorang penuntut ilmu itu bukan makanan, tapi apa? Alat tulis, buku. Ya, maka Imam Ahmad mengatakan al-mahbarah ilal makbarah, alat tulis sampai ke liang lahat. Artinya apa? Ya, menuntut ilmu diidentikan dengan mahbarah. Mahbarah itu, mihbarah itu alat tulis. Mihbarah, alat tulis. Diidentikan itu dengan apa? Menuntut ilmu. Bukan kotak makanan, Pak. Itu kenduri lah. Ya, itu bukan majelis ilmu, kenduri itu. Maka saya tadi
coba-coba menelusuri juga ya, cari-cari, tanya-tanya dari mana asal usulnya makan-makan itu masuk ke majelis ilmu itu. Coba silakan antum selidiki juga lah. Dari mana nih asal usul budaya seperti ini nih? Hingga ada satu majelis ilmu kalau gak ada makan-makannya gak sah. Betul, gak usah kita sebut ya. Tapi begitulah adanya, Pak. Ini apa adanya aja, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Jadi sekilas dari judul buku tadi sudah kita tahu ya apa isinya sebenarnya, apa yang ingin kita bicarakan, yaitu tentang kehidupan hati. Bahwa hati itu juga hidup ya. Hati bisa mati, hati bisa sekarat, hati bisa sakit dan macam-macam. Ya, seperti apa yang menimpa jasad. Sama. Sebagai contoh, ada makanan hati, gizi bagi hati. Hati itu perlu gizi. Sama seperti jasmani, perlu gizi juga. Ya, perlu gizi. Karena kalau hati itu tidak bergizi, dia tidak bisa melakukan amalnya, tidak bisa mengeksekusi tugasnya, hingga berat. Maka apa kata Ibnul Qayyim? Semua amalan hati itu berat. Contohnya sabar itu amalan hati, ikhlas, tawakal, qanaah, ya. Itu contoh-contoh amalan hati itu. Khauf, takut, cinta dan lain sebagainya. Itu amal hati semua. Dan semua amal hati ini berat, gak ada yang ringan. Karena hati itu dibiarkan aja berat, Pak. Dibiarkan aja ya. Gak kita suruh, gak kita tugaskan dia untuk melakukan tugasnya. Enggak kita suruh dia untuk melakukan tugasnya. Didiamkan aja, hati itu berat. Kenapa? Karena hati itu senantiasa berbolak-balik. Sehingga untuk menjaganya berat itu. Seperti antum pegang setiur, liar dia. Kanan kiri nggak bisa terkendali itu. Berat nggak itu? Berat. Silap-silap nubruk itu kalau nggak konsentrasi. Betul nggak? Itu seperti itu hati itu, berbolak-balik terus. Maka apa kata Nabi SAW? Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia itu di antara dua jari dari jari-jari Allah, dibolak-balikkan menurut kehendaknya. Begitulah beratnya kita mengendalikan hati. Ya, belum lagi hati itu melaksanakan tugasnya. Maka tidak mudah untuk melakukan amal-amal hati. Nah, kalau hati itu bermasalah, jelas dia akan susah. Contohnya tadi ya, kita katakan hati perlu gizi, sama seperti jasmani. Kalau jasmani kena gizi buruk, kira-kira gimana, Pak? Tahu gizi buruk? Gizi buruk itu nggak dapat gizi, nggak ada gizi kan begitu ya. Gimana dia? Bisa apa itu orang? Pernah lihat orang kena gizi buruk? Apa yang terjadi pada dirinya? Terkulai, nggak bisa apa-apa. Begitulah kondisi hati yang kurang gizi, kurus krempeng, cungkring, nggak bisa apa-apa. Maka wajar kalau dia berat untuk ikhlas, berat untuk sabar, berat untuk tawakal dan lain-lain sebagainya. Berat baginya. Kenapa? Cungkring, alias gizi buruk itu hati. Hati juga perlu latihan. Ya, sama seperti jasmani. Jasmani itu perlu latihan juga. Contohnya, kita ingin bisa mengangkat beban, ya, yang beratnya 50 kilo. Itu nggak bisa langsung 50 kilo bisa kita angkat sekaligus, Pak. Enggak. Satu angkatan langsung bisa 50 kilo, enggak. Perlu dilatih, mungkin ya 5 kilo dulu, gimana rasanya. 10 kilo, 20 kilo, lama-lama 50 kilo bisa kita angkat dengan latihan yang rutin.
Hati juga sama dengan jasmani, dia perlu latihan. Istilah para ulama ini disebut riyadatul qulub, latihan hati. Sabar misalnya, apa kata Nabi? Wa man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih hatinya, dirinya untuk sabar, maka Allah akan beri kesabaran. Apa sekali sabar langsung kepada puncak kesabaran, Pak? Enggak, bertahap kan? Itulah latihan namanya. Ikhlas, apakah sekali ikhlas langsung pada puncak keikhlasan? Enggak lah, ya kan? Perlu latihan sedikit demi sedikit hingga keikhlasan kita semakin lama semakin tinggi, sebagaimana sabar tadi. Ya kita pun tahu ya, sabar kita pun jatuh bangun, gitu. Jatuh bangun tuh. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang telat kan gitu ya. Itu sabar kita. Artinya perlu latihan. Maka Nabi mengatakan, "Man tasabbara sabbarahullah." Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan beri kesabaran itu. Enggak serta-merta tiba-tiba mendadak langsung bisa jadi orang sabar begitu, enggak. Kadang-kadang lupa sabar, kadang-kadang telat sabarnya kan begitu ya. Kadang-kadang memang enggak sabaran kan gitu. Ya, latihan lagi, begitulah dia. Hati itu perlu dilatih. Kemudian ya sama seperti jasmani juga, hati itu juga ada sakitnya dia. Ya, ada sakitnya juga. Ada penyakit yang bisa menimpa hati. Kalau hati itu sakit sama seperti jasmani, nggak bisa melakukan tugasnya. Gizi sudah cukup, Pak, latihan nggak kurang. 50 kilo terangkat satu tangan. Tapi apa daya, tangan sedang terkilir. Kira-kira bisa angkat nggak? Jangankan 50 kilo, 5 kilo, 5 gram pun nggak terangkat. Kenapa? Terkilir. Terpaksa harus dipapa, terkilir itu tangan. Sakit, Pak. Sama juga hati seperti itu. Kalau hati itu berpenyakit, dia susah untuk melakukan amalnya. Terganjal saja. Apa contoh-contoh banyak penyakit hati? Di antaranya misalnya apa? Nifak, sombong, hasad, wahan, kan begitu ya, futur dan lain banyak penyakit-penyakit hati itu yang harus kita waspadai. Dan hendaknya kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, kalau hati itu berpenyakit maka dia akan terkendala, tidak bisa melakukan tugasnya, tak berdaya itu hati.